Pada video ini, saya akan membahas tentang linear programming, yaitu salah satu dari metode yang digunakan di dalam operation research. Model umum dalam operation research biasanya adalah ada suatu fungsi objektif yang akan kita maksimumkan atau kita minimumkan, berarti akan kita optimalkan. Nah, dia memiliki batasan dalam bentuk constraint. Nah, linear programming itu sendiri apa? Linear programming adalah salah satu bentuk khusus daripada operation research, di mana dia adalah model optimasi, di mana fungsi tujuannya, objektif functionnya itu linear. Begitu juga dengan batasan atau constraint-nya juga linear. Linear programming banyak diterapkan pada berbagai bidang pertanian, industri, transportasi, ekonomi, kesehatan, ilmu perilaku dan sosial, serta dalam militer. Nah, linear programming memiliki algoritma perhitungan yang efisien sehingga menjadi dasar algoritma dari pemecahan masalah bagi model-model operation research lainnya. Model linear programming dua variabel. Misalkan, saya langsung pada contoh untuk perhitungan, pembentukan model dan perhitungan. Misalkan perusahaan Ready-Mix membuat dua jenis produk. Satunya adalah cat eksterior dan satunya adalah cat interior. Kedua jenis produk ini menggunakan dua macam bahan baku, yaitu bahan baku M1 dan bahan baku M2 dengan data-data sebagai berikut. Bahan baku M1, persediaan harian maksimum adalah 24 ton. Bahan baku M2, persediaan harian maksimumnya 6 ton. Nah, pemakaiannya adalah sebagai berikut. Setiap ton cat eksterior itu membutuhkan 6 ton material 1 dan membutuhkan 1 ton material 2. Begitu juga dengan cat interior. Setiap ton cat interior membutuhkan 4 ton M1 dan 2 ton M2. Nah, seandainya kita lihat profit, ternyata profit untuk setiap ton adalah cat eksterior menghasilkan profit $5.000 per ton dan cat interior $4.000 per ton. Data tambahan survei pasar menunjukkan bahwa demand harian dari cat interior tidak dapat melebihi cat eksterior lebih dari 1 ton. Dan demand harian maksimum dari cat interior adalah sebanyak 2 ton. Ready-Mix ingin menentukan produk mix dari dua jenis produk ini, cat eksterior dan cat interior, dengan tujuan memaksimumkan profit harian total. Nah, sekarang kita lihat 3 komponen dasar dari model linear programming. Pertama, kalau dalam operation research itu ada alternatif. Kalau dalam linear programming, alternatif itu kita detailkan menjadi variabel keputusan atau decision variable. Variabel yang diputuskan nilainya berapa. Itu maksudnya variabel keputusan. Yang kedua adalah tujuan atau objektif yang akan dioptimalkan, yaitu di sini dalam bentuk fungsi objektif. Dan batasan yang harus dipenuhi atau constraint yang harus dipenuhi. Saya sudah
menyiapkan template formulasi model linear programming di ULS minggu kedua. Jadi silahkan kalian download dulu sebelum mengikuti kuliah saya. Jadi ini template-nya. Di dalam template terdapat hal-hal utama, yaitu pertama, kita berikan tempat untuk variabel keputusan. Ada berapa variabel keputusan? Kalau 2 ya diisi 2 di sini. Nah, ini model linear programming-nya, kolom terakhir menunjukkan keterangan. Lalu, komponen berikutnya adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan. Kita letakkan di satu kolom, di kolom tengah di baris fungsi tujuan ini. Beri keterangan bila mana perlu. Dan batasannya, nah ini adalah batasan-batasan mungkin dalam persamaan atau pertidaksamaan di dalam variabel X1 dan X2 dan seterusnya. Dan ini adalah kolom terakhir, ini adalah keterangan yang menjelaskan batasan-batasan itu. Nah, fungsi tujuan dan variabel keputusan dari problem yang kita hadapi adalah pertama, X1 dan X2, variabel keputusannya kita tentukan di sini. X1 itu adalah volume produksi harian cat eksterior, satuannya ton. Dan X2 adalah volume produksi harian cat interior, satuannya juga ton. Fungsi tujuannya, kita akan maksimumkan profit. Profit adalah 5.000 dolar per ton untuk setiap produk eksterior, 4.000 dolar per ton untuk setiap produk cat interior. Nah, berarti set ini dalam ribuan dolar. Batasan sekarang. Batasannya, bahan baku yang tersedia untuk M1 maksimum 24. Jadi, pemakaian dari bahan baku tidak boleh melebihi persediaan maksimum bahan baku yang bisa kita siapkan. Jadi, misalkan untuk M1, maksimum tersedia 24 ton saja. Setiap unit X1 akan menggunakan 6 ton M1. Dan setiap unit X2 akan menggunakan 4 ton M1. Dan untuk bahan baku M2 tersedia maksimumnya adalah 6. Nah, inilah batasan untuk material kedua. Batasan demand. Permintaan harian dari cat interior. Cat interior ini banyaknya yang kita produksi, kita beri simbol X2. Tidak dapat melebihi permintaan harian dari cat eksterior lebih dari 1 ton. Cat eksterior ini volume produksi hariannya adalah X1 ton. Jadi rumusannya adalah X2, permintaan harian cat interior, dikurangi dengan X1, jadi selisihnya tidak boleh melebihi 1. Dan batasan berikutnya, permintaan harian maksimum dari cat interior adalah 2 ton. Jadi X2 tidak bisa melebihi 2 ton. Atau X2 lebih kecil sama dengan 2. Dan masih ada satu lagi batasan, non-negativity constraint, batasan non-negativitas. Jadi, batasan ini harus kita tuliskan. Walaupun di soal tidak disebutkan, ini adalah batasan yang implisit
Dan kita tahu bahwa itu harus terjadi. Bahwa X1 dan X2 tidak pernah negatif. Ya, jadi inilah batasannya. Jadi X1 lebih besar sama dengan 0 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Dengan demikian kita bisa memperoleh model lengkap dari perusahaan Readymix ini. Ya, jadi ada fungsi tujuan, fungsi objektif, profit. Jadi kita akan maksimumkan profit. Dengan subjek to, batasan-batasannya adalah material M1 yang digunakan tidak boleh melebihi 24, material M2 yang digunakan tidak boleh melebihi 6, kemudian ini adalah selisih antara cat interior dengan cat eksterior tidak bisa melebihi 1 dan demand cat interior lebih kecil sama dengan 2. Dan yang bawah ini adalah non-negativity constraint. Sekarang kita coba gunakan template dari linear programming. Pertama, kita akan tentukan variabel keputusannya ada 2, yaitu X1 volume produksi harian cat eksterior dalam satuan ton, X2 adalah volume produksi harian cat interior dalam satuan ton juga. Lalu berikutnya kita akan coba mengisi fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Nah, tadi kita sudah diskusikan bahwa fungsi objektif ini tujuannya adalah maksimumkan profit. Jadi, maksimumkan profit di mana profit per ton dari produk cat eksterior adalah $5.000 dan profit per ton cat interior adalah $4.000. Jadi fungsi objektifnya adalah maksimumkan. Profitnya kita beri nama set, variabel set. Set sama dengan 5x1 plus 4x2 dalam ribuan dolar. Lanjutnya, kita lihat batasan. Tadi ada 4 batasan dan 1 non-negativity constraint. Jadi, kita akan lihat batasan pertama. Bahan baku M1 hanya tersedia 24 ton per hari. Jadi, ini adalah bahan baku yang batasannya 24 ton per hari. Kalian juga bisa tambahkan di dalam keterangan bahwa pemakaian dari bahan baku M1 ini 6 ton bahan baku M1 untuk setiap ton produk cat eksterior dan 4 ton bahan baku M1 untuk setiap ton cat interior. Nah, lanjutnya kita masuk pada bahan baku M2 hanya tersedia 6 ton per hari. Dan kemudian batasan ketiga bahwa permintaan harian cat interior tidak melebihi cat eksterior lebih dari 1. Ya. Dan terakhir, batasan terakhir adalah permintaan harian cat interior maksimum 2 ton per hari. Jadi X2 lebih kecil sama dengan 2. Terakhir lagi adalah non-negativity constraint. Jadi kita lihat di sini X1 dan X2 adalah non-negatif. Sekarang kita sampai pada solusi linear programming dalam metode grafis. Ada 2 langkah, yaitu langkah pertama, menentukan daerah penyelesaian atau solution space, di mana solution space ini berisi seluruh solusi yang layak dari model atau solusi yang visible. Jadi yang memenuhi semua constraint yang ada, baik constraint biasa dan
non-negativity constraint. Langkah kedua adalah kita menentukan solusi yang optimal, solusi yang terbaik dari antara seluruh titik layak tadi yang ada dalam daerah penyelesaian. Optimal kalau dia maksimumkan, maka kita cari solusi maksimum. Kalau dia fungsi tujuannya minimumkan, berarti kita akan cari yang nilai yang paling minimum. Sekarang kita masuki langkah pertama, penentuan visible solution space. Saya mau menggambarkan batasan dulu. Jadi batasan yang dilukiskan di dalam model kita, ini akan kita gambar terlebih dahulu. Nah, sebelum menggambar daerah, saya akan gambarkan garis dulu. Kalau garis berarti saya akan menggambarkan persamaan. Misal, pertidaksamaan pertama ini akan saya buat menjadi persamaan dulu. Nah, saya punya kebiasaan, ruas kanan saya akan jadikan 1 dulu. Caranya dibagi dengan, kalau ini angkanya 24, maka supaya jadi 1 dibagi 24. Satu baris ini kita bagi dengan 24. Jadi hasilnya adalah X1 per 4 ditambah X2 per 6 sama dengan 1. Nah, dari sini kita akan mendapatkan perpotongan dengan sumbu X1. Sumbu X1-nya adalah sumbu horizontal. Dia akan memotong sumbu X1 di X1 sama dengan 4. Yaitu seandainya X2 kita nolkan. X2 dinolkan, maka X1 sama dengan 4. Selanjutnya, perpotongan dengan sumbu X2 adalah di X2 sama dengan 6. Ini sumbu X2-nya. Memotongnya di X2 sama dengan 6. Lalu kita gambarkan garisnya. Ya, ini adalah garis 6X1 plus 4X2 sama dengan 24. Selanjutnya, saya akan menggambarkan batasan kedua. Pada batasan kedua, saya jadikan persamaan lagi. Ya, pertidaksamaan saya ambil garisnya, jadi saya buat persamaan. Selanjutnya kita bagi dengan 6. Perpotongan dengan sumbu X1 adalah X1 sama dengan 6. Perpotongan dengan sumbu X2 yaitu X2 sama dengan 3, lalu garisnya kita gambarkan. Lanjut. Constraint ketiga. Jadi, kita dapatkan, ini sudah ruas kanannya 1. Kalau ruas kanannya 1, berarti sudah nggak usah dibagi apa-apa lagi. Ya. Saya buat dia dalam bentuk yang lebih baik supaya terlihat perpotongannya. Jadi ini X1 dibagi min X1, X2 dibagi 1. Jadi X1 dibagi min X1 berarti perpotongan dengan sumbu X1 adalah di X1 sama dengan min 1. Dan X2 per 1 berarti perpotongan dengan sumbu X2 adalah di X2 sama dengan 1. Lalu kita gariskan. Nah, yang terakhir, X2 sama dengan 2. X2 sama dengan 2, berapapun X1-nya, X2-nya 2. Jadi hasilnya adalah garis horizontal di X2 sama dengan 2. Ya, memotong sumbu X2 di X2 sama dengan 2 dan dia berupa garis horizontal.
Selanjutnya, saya mencoba menggambarkan daerah. Jadi, satu persatu, kalau tadi sudah gambar garis, sekarang gambar daerah. Berdasarkan garis yang sudah kita bentuk tadi, maka saya akan menggambarkan daerahnya. Nah, untuk menentukan solution space, kita harus menentukan sebuah titik referensi. Misalkan titiknya adalah titik A 0,0. Saya akan menentukan daerah mana yang memenuhi pertidaksamaan kita. Ya. Pertidaksamaan kita adalah 6x1 plus 4x2 lebih kecil sama dengan 24. Batasannya adalah garis ini. Ada daerah yang memenuhi dengan batasan daerah ini, dengan batasan garis 6x1 plus 4x2 sama dengan 24. Ada daerah yang tidak memenuhi. Jadi, apakah daerah yang memenuhi ada di bawah batasan atau yang ada di atas? Nah, kita cek melalui suatu titik tertentu. Yang mudah adalah titik A 0,0. Jadi, saya masukkan saja A 0,0 di pertidaksamaan ini. Ya, jadi X1 diganti 0, X2 diganti 0. 0 lebih kecil sama dengan 24. Nah, ini memenuhi. Berarti apa? Berarti semua daerah yang di mana titik referensi itu berada memenuhi pertidaksamaan ini. Jadi yang memenuhi adalah yang di bawah. Ya. Jadi itu prinsipnya. Dengan cara yang sama, saya gabung dengan pertidaksamaan yang kedua. Ini hasilnya. Kita cek di daerah referensi A lagi. 0 lebih kecil sama dengan 6. Berarti yang memenuhi adalah yang berada di bawah garis X1 plus X2, X2 sama dengan 6. Jadi, sekarang daerah yang memenuhi keduanya adalah daerah yang diarsir 2 kali. Sekarang saya langsung mau masuk pada non-negativity constraint. Jadi, saya ulang lagi dengan mempertimbangkan non-negativity constraint. X1 non-negatif dan X2 non-negatif. Jadi daerah yang negatif-negatif ini X1 dan X2 negatif saya hilangkan. Ini hasilnya. Dengan cara yang sama, pada saat dua constraint ini sudah kita masukkan, maka non-negativity constraint-nya adalah mengakibatkan negatif-negatifnya hilang. Saya teruskan untuk constraint yang lain. Setelah 4 daerah ini tergambarkan, maka saya hilangkan non-negativity, saya masukkan non-negativity constraint-nya, hasilnya seperti ini. Daerah visibelnya mana? Daerah visibelnya adalah daerah yang diarsir 4 kali. Kalau di sini diwarnai 4 kali. Jadi ini adalah daerah visibelnya. Solution space-nya ada di daerah ini. Gambarnya ruwet, saya buat lebih sederhana. Ya, ini adalah solution space-nya. Jadi, visible solution space yang ada hasilnya adalah seperti di gambar kita ini. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan langkah kedua, yaitu penentuan solusi optimum. Jadi sekarang baru kita memperhatikan fungsi tujuan. Ya. Fungsi tujuan saya tuliskan di sini.
Saya coba menggambarkan fungsi tujuan ini dalam bentuk garis. Jadi misalkan, kalau set profitnya 10, gambarnya gimana? Saya coba gambarkan. Jadi saya masukkan saja set sama dengan 10. Saya gambarkan, cara gambarnya sama. Ruas kanan dibuat 1 dengan dibagi 10. Jadi persamaan ini dibagi 10. Saya cari perpotongannya dengan sumbu X1 dan sumbu X2, kita gambarkan. Saya naikkan lagi nilai set. Ya. Ternyata set sama dengan 10 ini memenuhi daerah visible kita. Berada pada daerah visible. Jadi ini semua yang ada di garis set sama dengan 10, profitnya 10. Saya naikkan coba setnya. Apakah bisa? Set 15. Gambarkan. Ya, jadi set 15 kalau kita gambar ternyata dia naik. Dan sejajar dengan set sama dengan 10. Masih visible. Jadi setnya masih bisa dinaikkan lagi. Karena kita maunya maksimumkan profit. Jadi saya coba naikkan lagi. Misalkan set sama dengan 20. Kita gambarkan lagi. Hasilnya adalah, nah, seperti ini. Sejajar dengan set 10 dan set sama dengan 15. Dan masih profitnya lebih besar dan masih visible. Kita perhatikan lagi. Ternyata profitnya ini masih bisa dinaikkan lagi. Sampai mana? Nah, kita perhatikan kesimpulan kita adalah set makin besar, ternyata garisnya ini semakin ke atas. Nah, maksimum sampai di mana supaya dia visible? Maksimum adalah pada daerah yang masih visible ini. Dan tidak boleh melebihi daerah visible. Jadi kita bisa saja meletakkan set 1000, tapi sudah tidak visible. Nah, maksimumnya sampai mana? Sampai suatu titik, yaitu titik di titik ini. Ya, jadi set geser lagi. Kalau kalian punya penggaris ini silahkan digeser, digeser sampai titik ini. Coba kita praktekkan. Garis set digeser sejajar terus sampai maksimum suatu titik. Nah, ini adalah profit tertinggi, profit maksimum yang bisa kita capai. Dan kita mendapatkan titik optimum. Jadi, solusi optimum ditunjukkan pada titik warna biru yang merupakan perpotongan antara garis 1 dan garis 2. Ini garis 2-nya. Jadi perpotongan antara garis 1 dan garis 2. Dan kalau kita hitung persamaan ini adalah sistem persamaan 2 persamaan dengan 2 variabel. Hasilnya adalah X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 1,5. Kalau kita cari, setelah kita dapatkan titik optimum, kalau kita cari profit maksimumnya berapa, tinggal kita masukkan pada persamaan set, yaitu set sama dengan 5 X1 plus 4 X2. Masukkan nilai titik optimum dan hasilnya set adalah 21. Interpretasinya adalah kita akan produksi cat eksterior 3 ton, cat interior 1,5 ton, dan profitnya adalah 21.000. Dua sifat dari linear programming adalah linearity, mengimplikasikan bahwa linear programming itu harus memenuhi 2 sifat. Ya.
karena batasan maupun fungsi tujuannya adalah linier, maka sifat pertama yang harus dipenuhi adalah proportionality. Kontribusi pada setiap variabel keputusan pada fungsi tujuan dan batasan proporsional dengan nilai variabel. Additivity, total kontribusi dari seluruh variabel pada fungsi tujuan maupun batasan adalah jumlahan kontribusi individual masing-masing variabel. Nah, asumsi dasar dari linear programming adalah selain proportionality, additivity, kita masih ada divisibility. Jadi, variabel keputusan nilainya boleh berupa pecahan, tidak harus bilangan bulat. Tambahan lagi, deterministik. Semua parameter dari linear programming adalah deterministik, bukan probabilistik. Saya ingin bahas sedikit tentang parameter model. Jadi, kalau kita lihat pada model kita, ini model lengkapnya, yang dimaksud parameter model nilainya bersifat deterministik, tetap tidak berubah, itu yang mana? Nah, ada dua parameter model. Pertama adalah koefisien fungsi tujuan CJ. J itu menyatakan kolom ya. Jadi ada dua variabel keputusan, berarti ini adalah C1 dan ini adalah C2. Jadi CJ adalah C1 dan C2. Lalu koefisien batasan ada dua juga. Ternyata ada dua jenis, AIJ dan BI. I menyatakan baris, J menyatakan kolom. Oke, kita lihat koefisien fungsi tujuan. C1 dan C2-nya yang mana? Ini adalah C1, J sama dengan 1, dan C2. Sekarang koefisien batasan AIJ. AIJ ini yang mana? Ini adalah AIJ. Ya, jadi 6, 4. Nah, ini kalau nggak ada koefisiennya berarti 1, X1, dan 2. Min X1 berarti dia min 1. Kalau nggak ada tulisannya, dia 1 lagi. Jadi, X2-nya adalah 1 X2. Nah, ini adalah AIJ. Kalau nggak ada, berarti di sini 0. Ya, jadi koefisiennya A116, A1 kolom kedua adalah 4, A211, A22 nilainya 2, dan seterusnya A41 nilainya 0, A42 nilainya 1. Lalu saya akan juga menunjukkan apa itu BI. Batasan ruas kanan ini adalah BI. Jadi, I itu menyatakan baris, jadi B1-nya adalah 24, B2-nya adalah 6, B3-nya adalah 1, dan B4-nya adalah 2. Ada beberapa kemungkinan solusi. Solusi tunggal, solusi banyak, kemudian solusi empty visible region ini berarti tidak ada solusi optimal, visible aja enggak apalagi optimal. Lalu solusi tak berhingga. Contoh-contohnya akan dibahas di perkuliahan kita adalah sebagai berikut. Nah, setelah membahas 4 contoh ini nanti, maka kita sudah bisa mengenal linear programming, bisa menggambarkan secara grafis, bisa mencari solution space, dan akhirnya kita bisa memperoleh solusi yang optimal. Sekian dulu video ini, selamat belajar.